adik-adik, Halo. kita jumpa lagi ibadah online pada minggu hari ini. Mari sebelum ibadah kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu di rumah kita masing-masing. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami kembali beribadah berkumpul Tuhan bersama keluarga dan teman-teman kami Tuhan yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Tante percaya adik-adik di rumah bersuka cita, bahagia karena Tuhan Yesus. Tante Nita dan Tante Zainal juga bahagia loh di sini. Mari kita menyanyikan lagu Aku Bahagia. Mari Tante. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia. Bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dia terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dia terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dia terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita di rumah kita masing-masing, kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita mau fokus terhadap firman Tuhan. Sebelum kita mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan, ku dengar. Ku simpan di hatiku.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi setiap kami. Tuhan yang tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kasih-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Kau sendiri yang mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang di kelas Musa, anak-anak yang di kelas Joshua, kelas Matius, kelas Markus, dan kelas Lukas. Bagaimana kabarnya? Pasti semuanya sempurna dalam pemeliharaan Tuhan. Kali ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang bersukacita. Anak-anak, ayo kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita buka di dalam Filipi. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 4. Di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya. Kita harus bersukacita senantiasa. Artinya apa anak-anak? Selalu bersukacita. Ya, dalam semua keadaan. Baik kita saat sehat, baik kita saat sakit, dan dalam setiap cuaca. Ya, baik musim hujan seperti sekarang ini ya anak-anak, ataupun dalam kemarau. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya selalu bersukacita. Loh tante, mengapa ya kok kita harus bersukacita? Karena nama kita, nama anak-anak dan tante sudah tercatat di dalam surga yang kekal. Sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan sendiri yang menjamin kehidupan kita selama di dunia ini. Bahkan sampai nanti kita masuk dalam surga yang kekal. Luar biasa ya anak-anak ya. Sukacita ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keselamatan kekal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, lu tante, dalam situasi seperti ini apa saya bisa bersukacita? Ya mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ya, Alkitab mengatakan kita tetap, bahkan kita harus bisa bersukacita. Wah, tante, aku dijauhi sama teman-teman tante. Mungkin ada lagi yang mengatakan, tante aku sering sakit perut. Atau yang satunya lagi berkata, tante aku sering pusing, apa aku bisa tante bersukacita? Jawabannya sama ya anak-anak, apa? Bisa. Ya, bagaimana caranya tante? Ya, anak-anak, sukacita itu tidak datang dengan sendirinya. Ya, biasanya kalau hal-hal yang tidak enak itu datang, yang otomatis kita rasakan apa anak-anak? Marah dan kecewa. Nah, kalau sukacita bisa kita rasakan kalau anak-anak dan tante itu dekat kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi caranya bagaimana? Ya, caranya supaya kita bisa merasakan sukacita, kita harus datang, kita harus melekat, harus dekat melekat kepada Tuhan Yesus. Nah, caranya kalau untuk terus dekat gimana tante? Mungkin ada yang tahu? Ya, caranya lewat doa dan membaca firman Tuhan. Benar anak-anak, caranya kita supaya dekat kepada Tuhan Yesus, kita harus senantiasa berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, contoh begini anak-anak ya, anak-anak mungkin bisa dibilang, oh tante saya mempunyai teman dekat si A atau si B ya. Kalau anak-anak itu saling menyapa dan bercerita. Misalkan seperti tante ya. Tante ini ingin dekat sama sama tante Eko ya. Nah, tante Eli harus sering menyapa tante Eko. Enggak mungkin ya kalau ketemu tante Eko terus pura-pura enggak lihat. Enggak mungkin ya. Jadi sama, kalau anak-anak mau dekat kepada Tuhan Yesus, anak-anak harus sesering mungkin menyapa Tuhan Yesus, sering curhat sama Tuhan Yesus. Anak-anak bisa menceritakan apa saja pada Tuhan Yesus. Oh, semua ya tante? Betul,
semuanya bisa diceritakan kepada Tuhan Yesus. Mungkin anak-anak ada rasa takut, anak-anak khawatir, ya anak-anak sedih, atau anak-anak senang. Apapun yang anak-anak rasakan, kita bisa cerita kepada Tuhan Yesus. Ya, dan Tuhan Yesus pasti senang mendengarnya. Bukan hanya mendengarnya ya anak-anak, Tuhan akan menasihati kita, Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan sesuai dengan apa? Dengan kuasa dan kasih-Nya pada kita. Ya, ayo kita baca ayat selanjutnya di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saat anak-anak curhat pada Tuhan Yesus, sesungguhnya anak-anak itu sedang meningkatkan iman percaya anak-anak pada Tuhan Yesus. Ya, percaya kalau Tuhan Yesus yang mempedulikan dan mengasihi anak-anak. Kemudian ayat selanjutnya ya di dalam ayat 7, Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita mau terus bersukacita anak-anak, ayo kita terus semakin apa? Dekat melekat kepada Tuhan Yesus. Nah, damai sejahtera Allah akan selalu mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat apa anak-anak? Sebagai akibat dari kedekatan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, anak-anak, sukacita sebagai suatu kesukaan akan dekatnya Tuhan dan karunia penebusannya ini tidak dapat dimusnahkan oleh rasa sakit atau penderitaan. Jadi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita yang selalu dekat kepada Tuhan akan tetap apa? Bersukacita. Amin. Tante, ada enggak contohnya di Alkitab? Ada. Salah satu adalah Bapak Paulus dan Silas. Ya, saat mengalami penderitaan dan aniaya dalam penjara, beliau berdua tetap apa? Bersukacita. Nah, kiranya firman Tuhan cukup sampai di sini. Ayo kita sama-sama akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu untuk senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa nama kami sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Bahkan Tuhan yang menjamin keselamatan hidup kami selama kami di dunia ini, bahkan sampai kami kelak pulang kembali ke surga. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami untuk terus dekat melekat kepadamu. Ajar kami semua anak-anak-Mu untuk setia, senantiasa berdoa dan membaca kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi setiap kami. Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekarang Tante bacakan untuk kuisnya ya. Untuk anak-anak kelas Musa dan Yosua, dalam keadaan apakah kita harus bersukacita? Nah, untuk kelas Matius, kelas 1 dan 2, mengapa kita harus bersukacita? Untuk kelas Markus, bagaimana caranya agar kita terus bersukacita? Nah, khusus untuk anak kelas Lukas, tetap kirim rema ke Korlasnya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.